Kalau kotoran sapi ini saya jual, maka tidak sah karena benda yang najis. Agar supaya bisa beralih kekuasaan ini dan saya mendapatkan imbalan, kata para ulama, caranya lakukan dalam transaksi namanya nakliyat. Akad B ini atau hal-hal yang bersifat akad pasti melibatkan dua pihak, karena tidak bisa dikatakan ikatan kalau hanya satu pihak. Misalnya dalam jual beli, maka bukan dikatakan jual beli kalau ada satu pihak saja, ada bae tidak ada mustari, maka bukan jual beli. Atau sebaliknya, ada mustari tidak ada bae, maka bukan jual beli. Dengan demikian, praktek-praktek transaksi ekonomi atau maliyah yang tidak melibatkan dua pihak sebagai akiden tidak dapat dikatakan sebagai akad. Misalnya seperti kalau kita di bandara ada kotak yang berisi bermacam-macam minuman, lalu kita masukkan koin ke dalamnya, keluar minuman. Praktek seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai akad karena tidak ada dua pihak. Pihak pertama mungkin saya, dalam gambaran umum mungkin saya dikatakan membeli dalam gambaran umum, tetapi dalam istilah syar'i tidak bisa dikatakan praktek jual beli. Kenapa? Karena saya misalnya bertindak sebagai pembeli, bermaksud membeli minuman yang dalam kotak itu, lalu saya masukkan. Nah, yang jual siapa? Kan tidak ada. Maka ini tidak memenuhi prinsip yang disebut dengan akad. Karena akad adalah ikatan, ikatan pasti melibatkan dua pihak. Kalau satu pihak tidak mungkin diikat. Dengan demikian maka rukun daripada jual beli yang pertama adalah akid atau pelaku akad yang berisi dua orang atau dua pihak yang disebut dengan bae sebagai penjual. Yang kedua adalah pembeli, mustari sebagai pembeli. Nah, kesepakatan dua pihak ini kemudian diutarakan dalam bentuk transaksi. Kalimat yang diutarakan dalam transaksi itu disebut dengan syarat. Oleh sebab itu akad itu pertama harus terdiri dari dua orang, dua pihak yang saling berakad. Yang kedua, kesepakatan dua pihak ini harus didasarkan pada kesepahaman antara pihak satu dan pihak yang kedua. Kalau pihak satu kedua memiliki paham yang berbeda, maka bagaimana mungkin terjadi sebuah ikatan? Misalnya, pihak pertama bermaksud melakukan transaksi jual beli, sementara pihak yang kedua bermaksud melakukan akad yang lainnya, maka bukan dikatakan sebagai akad karena tidak ada kesepahaman. Sebab yang namanya ikatan harus dilandaskan pada kesepahaman. Misalnya seperti akad nakliyat. Nakliyat itu artinya ketika objek yang diperjualbelikan itu, yang bermaksud akan diperjualbelikan itu adalah benda najis, dalam hukum fikih tidak boleh diperjualbelikan. Nanti akan kita bahas. Para ulama kemudian memberikan solusi. Kalau diperjualbelikan tidak boleh, tetapi kalau nakliyat itu boleh. Nakliyat itu maknanya mengalihkan kekuasaan. Misalnya, saya menguasai satu karung kotoran sapi. Kalau kotoran sapi ini saya jual, maka tidak sah karena benda yang najis. Agar supaya bisa beralih kekuasaan ini dan saya mendapatkan imbalan, kata para ulama, caranya lakukan dalam transaksi namanya nakliyat. Misalnya ada Zaid mencari kotoran kambing, saya kebetulan punya satu karung kotoran kambing untuk pupuk misalnya, maka saya bisa mengatakan, sudah, kotoran sapi ini saya alihkan kepada kamu kekuasaannya dengan imbalan 10.000. Nah, artinya uang 10.000 itu bukan sebagai mukobalah, bukan imbalan atas benda najisnya, tapi imbalan atas mengalihkan kekuasaan. Praktek ini bukan dikatakan sebagai akad jual beli, tapi namanya nakliyat. Nah, praktek nakliyat ini akad ini dapat terlaksana tentu harus dipahami atas kesepahaman antara pihak nakil dan mangkul ilehnya, bahwa uang yang dia berikan kepada saya bukan sebagai imbalan kotoran sapi ini, tapi semata-mata sebagai imbalan atas pemindahan
kekuasaan. Dan saya ketika melepaskan tadi bukan bermaksud mengalihkan kepemilikan, tetapi bermaksud mengalihkan kekuasaan. Baru dikatakan sebagai akad nakliyat. Tetapi kalau pelaku pihak pertama dan pihak kedua memiliki paham yang berbeda, misalnya saya pernah baca di Fathul Mu'in, di Bajuri, oh kalau jual celetong itu tidak sah, caranya nakliyat. Kebetulan ada orang mau beli kotoran sapi, dia tidak pernah ngaji, oh ya tidak apa-apa sudah saya jual dengan maksud nakliyat. Sementara yang membeli karena tidak pernah ngaji, pahamnya yang maksud membeli kotoran sapi, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada akad. Saya memahami nakliyat, yang situ memahami jual beli, maka bukan dikatakan sebagai akad. Oleh karena itu betul sekali akad muamalah itu tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik kecuali dengan memahami bagaimana praktek akad muamalah itu. Bagaimana? Ya belajar. Kalau tidak, wa illa akala riba sya'a am abah. Meskipun sama praktek. Yang kedua,